Puji nama Tuhan. Shalom WBI Eklesia. Shalom wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Boleh dilambaikan tangannya. Kita akan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Belum semua nih. Semua yang diberkati boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Dia Allah yang sangat amat baik. Karena kita ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Siap untuk meninggikan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Siap muji nama Tuhan. Amin. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa yang baik. Kami berterima kasih Tuhan buat karyamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari yang baik yang kau jadikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau pada saat pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama di WBI Eklesia untuk merayakan ulang tahun yang ke-28 tahun. Kami melihat Tuhan betapa kebaikan-Mu Tuhan nyata bagi wanita di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan waktu yang terbaik kami mau berikan Tuhan pujian kami, hati kami untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik melalui pujian kami. Inilah hidup kami bawa dalam hadirat-Mu. Berkarya lebih lagi Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi tempat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Setiap kami yang datang dengan kelemahan, Engkau mau kuatkan. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Beracara lebih lagi hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari semua yang siap muji nama Tuhan, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Yeay. Dan kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Come on. Lewati badai tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Tuhan Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Come on, semuanya tepuk tangan di atas kepala. Come on. Dahsyat Kau Tuhan, Kau yang terbesar, Kau yang ajaib, Kau Allah kami yang perkasa. Jemaat Tuhan katakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalan.
segala kuasa ditunjukkan. Ya Allah kita yang berkuasa atas langit dan bumi. Jesus. Katakan, firman terangi jalanku. Yes. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Katakan, amin. Ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya kasih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Yeah. Dalam nama kebenaran, kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Katakan dengan imanmu, hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan. Dengan imanmu katakan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam. Angkat tanganmu, dengan imanmu katakan, Dia sumber pengharapan kita. Hidupku hanya kuasa-Nya tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yeah. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dia Allah kita yang luar biasa, amin. Silakan duduk kembali. Penyertaan Tuhan dan berkesudahan dalam hidup kita. Bersyukur Tuhan buat cinta-Mu bagi setiap kami. Thank you Lord.
firman-Mu, katakan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Kau cahaya bagiku.
Puji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan kami yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan yang maha kuasa yang telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan pembuat mujizat yang telah hadir untuk melawat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau terima firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu luar biasa sekali hari ini. Semuanya luar biasa. Kasih jempol untuk ibu-ibu semuanya. Yang merasa ibu-ibu kasih jempol. Puji Tuhan. Ini ulang tahun yang ke-28. Kasih tepuk tangan dulu. Puji Tuhan, luar biasa. Kita apresiasi kepada semua pengurus WBI Eklesia yang telah melayani dengan luar biasa. Juga untuk Ibu Lisda yang telah memimpin WB ini dengan luar biasa. Coba berdiri dulu Ibu Lisda. Walah. Iya, silakan duduk Ibu Lisda ini ya. Jadi kalau ibu-ibu mau menjadi ibu yang luar biasa, coba belajarlah dari Ibu Lisda. Puji Tuhan. Nah, tema khotbah kita hari ini, keep on fire. Tetap bersemangat, tetap bernyala-nyala. Yang dalam bahasa Jakartanya dibilang, manyala ibuku. Bilang kiri kananmu, manyala ibuku. Ya, kita harus selalu menyala-nyala, berapi-api, bersemangat. Katakan amin. Jangan hanya makan yang menyala-nyala. Tapi ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, harus menyala-nyala. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca satu ayat. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Kita baca Roma 12 ayat 11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita harus membuat roh kita terus menyala-nyala, berapi-api, bersemangat. Sebab kalau roh kita menyala-nyala, pasti jiwa kita juga menyala-nyala. Perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita, semangat kita menyala-nyala. Dan kalau roh kita menyala-nyala, jiwa kita menyala-nyala, maka itu akan mempengaruhi fisik kita ini. Fisik kita juga akan terus bersemangat. Orang yang rohnya menyala-nyala, jalannya tidak begini-gini. Ini kalah judi ini. Tapi orang yang rohnya menyala-nyala, semangat. Kecuali kalau ibu-ibu sudah umur 70 tahun, 80 tahun, memang jalannya agak sedikit pelan ya. Saya juga sekarang kalau jalan juga sudah mulai sedikit pelan. Dulu kalau saya naik tangga, saya lari. Sekarang gak berani lagi pelan-pelan naik tangga. Ya. Kenapa? Sudah umur kita. Tapi bukan berarti kita punya gerakan sudah terbatas. Tetap roh kita harus menyala-nyala. Jiwa menyala-nyala. Fisik juga tetap semangat. Ikut Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan Yesus, haleluya. Nah, kenapa kita ini harus selalu punya roh yang menyala-nyala? Harus keep on fire. Yang pertama supaya kita ini bisa melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan kasih. Orang kalau rohnya menyala-nyala, dia ibadah, dia melayani, dia membangun relasi dengan Tuhan. Dia melakukan semuanya karena kasih dan dengan kasih. Betapa pentingnya kita ini melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan kasih. Tidak ada motivasi yang lain. Hanya kasih saja kepada Tuhan. Hanya cinta saja kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu datang di tempat ini, beribadah di sini. Biarlah kau melakukannya karena kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan orang yang rohnya menyala-nyala selalu mendasari semua perbuatannya dengan kasih kepada Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Perjanjian Baru ada ibu-ibu yang memberikan contoh
bagaimana mereka sangat mengasihi Tuhan. Sehingga mereka sampai rela mengorbankan apa saja, rela melakukan apa saja karena cinta mereka kepada Tuhan. Dalam Markus pasal 14 misalnya, ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Waktu itu Yesus ada di Betania, di rumah seorang namanya Simon si kusta. Lalu perempuan itu datang mendekat Yesus dan tiba-tiba saja dia bikin semua orang dalam ruang itu terkejut. Kenapa? Karena dia membawa buli-buli yang berisi minyak yang mahal harganya. 300 dinar. Itu kira-kira harganya 300 hari gaji orang pada hari ini. Artinya itu gaji dari 10 bulan. Itu minyak harganya kurang lebih sama seperti 10 bulan gaji suami kita hari ini. Tapi perempuan ini, walaupun minyak itu sangat mahal, dia pecahkan buli-buli itu, lalu dia tuangkan ke atas minyak, ke atas kepala Yesus. Dia mengorbankan minyak yang begitu mahal. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita rela korbankan apa saja untuk Tuhan. Dan kita baru bisa mengorbankan apa saja kepada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh punya roh yang menyala-nyala. Kalau roh saudara tidak menyala-nyala, saudara pasti hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Cintamu terbatas kepada Tuhan. Di bagian lain yang lain ada juga ibu-ibu. Dalam Markus pasal 16, ini 3 orang ibu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka pagi-pagi benar datang ke kuburan Yesus. Untuk apa? Untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Karena adat istiadat orang Yahudi, kalau mati sebelum dikuburkan harus dikasih rempah-rempah dulu. Nah, Yesus mayatnya itu belum dirempah-rempahi karena sudah sabat. Dan orang-orang harus tidak boleh bekerja kalau sudah sabat. Makanya waktu Yesus dimasukkan dalam kuburan dalam keadaan belum dirempah-rempahi. Dan 3 ibu-ibu ini saking cintanya kepada Yesus, mereka sampai rela pagi-pagi benar datang ke kuburan Yesus, bawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara pagi-pagi benar bikin apa? Tidur. Pagi-pagi benar bikin apa? Masih main TikTok. Pembantu baru saya ini namanya Sri Miatun. Hah? Seringatun, Saringatun. Tapi dia punya TikTok, Kesya Putri. Dan dia suka TikTok. Wah. Udah itu dia filter, sebelum dia masukin dia filter dulu. Jadi mukanya jadi cantik. Beda dengan aslinya. Nah ada ibu-ibu begitu, pagi-pagi sudah TikTok. Ini ibu-ibu ini pagi-pagi benar sudah ke kuburan untuk merempahi mayat Yesus. Kenapa? Karena mereka mengasihi Yesus. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mencintai Tuhan kita. Dan sekali lagi, kita bisa mencintai Tuhan kita dengan sepenuh hati kalau roh kita menyala-nyala. Amin. Yang kedua, kalau kita ini rohnya menyala-nyala, maka kita akan melakukan untuk Yesus lebih banyak dari yang lain. Kalau yang lain kasih 10, kita kasih 20. Kalau yang lain berdoa 1 jam, kita 2 jam. Kalau yang lain ibadah 1 kali, kita 2 kali. Pokoknya kita melakukan lebih banyak daripada yang lain. Kalau yang lain melayani hanya 1 hari, kita 2 hari. Jadi kita ini memberikan kepada Yesus lebih banyak dari yang lain. Kita tidak pernah hitung-hitungan kepada Yesus. Paulus contoh orang yang rohnya menyala-nyala. Makanya Paulus karena rohnya menyala-nyala, dia bilang begini dalam 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah.
lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Coba lihat ini Paulus, dia lebih banyak berkorban dari rasul yang lain. Dia lebih banyak melayani dari rasul yang lain. Dia lebih banyak di penjara, menderita dari rasul yang lain. Kenapa saudara? Karena rohnya menyala-nyala. Orang itu kalau rohnya menyala-nyala, dia ingin melakukan lebih banyak. Rasanya satu tidak cukup, dia pengen kasih dua. Rasanya dua tidak cukup, dia pengen kasih tiga. Rasanya tiga tidak cukup, dia pengen kasih empat. Saya punya teman, kami baru pulang dari Tanjung Pinang. Dan teman saya menggembalakan di situ. Dan teman saya ini nggak ada matinya, menyala terus dia. Bersaksi terus. Dia telah menangkan begitu banyak orang-orang Tionghoa yang beragama Buddha, beragama Konghucu. Itu dia saksi menangkan mereka. Tidak cukup satu, dia tidak puas satu. Dia kalau makan di sebuah restoran, lalu dia tahu ini pemilik restorannya adalah orang yang bukan percaya, dia akan datang lagi ke situ untuk bersaksi kepada yang punya. Besok dia datang lagi makan di situ, bersaksi kepada yang punya. Dia bilang sama saya tidak pernah akan pindah restoran sebelum saya menangkan pemilik restoran itu. Dan dia sudah banyak sekali memenangkan orang-orang Tionghoa yang ada di situ, saudara. Jadi dia merasa tidak cukup hanya menangkan satu jiwa, tidak cukup menangkan dua jiwa. Dan dia telah membuka gereja di dia telah membuka 130 lebih gereja di beberapa negara. Dan tidak pernah diekspos. Saudara tidak pernah akan mendengar beritanya di YouTube. Tidak pernah ada di Instagram. Dia tidak pernah ekspos semua yang dilakukan Tuhan di media sosial. Beda dengan ada banyak sekarang orang-orang yang suka adu pamer di media sosial. Makanya kan terjadilah itu si anak presiden itu naik jet pribadi ke Amerika, istrinya lalu masukin. Makanya ibu-ibu jangan bikin susah suamimu. Istrinya masukin di media sosial, suaminya yang dipanggil KPK tuh. Jadi ibu-ibu udah usah adu pamer di media sosial. Beli sepatu baru dimasukin di media sosial. Beli apalagi jepitan rambut baru dimasukin. Beli berlian dimasukin, enggak usah adu pamer. Nah ini teman saya ini enggak pernah pamer kegiatannya di media sosial. Tapi luar biasa dia punya pelayanan. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia enggak pernah puas hanya buka satu gereja. Tidak pernah puas hanya menangkan satu jiwa. Tidak pernah puas hanya bersaksi kepada satu orang. Dia ingin berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Dan Tuhan membela dia dengan luar biasa. Karena dia menjadi alat Tuhan, panglima Tuhan yang luar biasa. Iblis tidak suka, iblis tidak senang. Tiba-tiba satu hari dia sakit. Sakitnya aneh. Ginjalnya tiba-tiba menurun fungsinya. Sampai menjadi hanya 29-26% fungsi ginjalnya. Dokter bilang kamu harus cuci darah. Dia bingung. Dia pergi ke dokter di Singapura, dokter periksa, kamu ini kena autoimun yang menyerang ginjal. Lalu dikasih obat, tapi minum obat dokter itu enggak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Otaknya jadi mengecil. Dia kalau di jalan, dia ada mobil di depan, dia merasa seolah-olah mobil itu mau nabrak dia. Itu pengaruh otaknya yang semakin hari semakin mengkerut kecil. Dan tiap malam gak bisa tidur. Sudah minum obat tidur yang paling tinggi dosisnya, gak bisa tidur tiap malam. Dia kencing keluar darah. Pokoknya iblis mau menghancurkan alat Tuhan yang luar biasa ini. Tapi dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasanya. Dia berobat lagi ke sebuah dokter di Singapura. Lalu dokter itu bilang, ini kamu kena penyakit langka. Enggak ada obatnya. Tidak akan ada obatnya. Dan kalau toh nanti kamu recovery, itu minimal 2 tahun baru bisa kembali. Tidak dalam keadaan normal, tapi kembali dalam keadaan membaik saja.
Jadi nggak ada obatnya. Dan dokter bilang gini, mau nggak kamu coba obat saya? Jadi ini orang jadi kelinci percobaan. Mau nggak? Dan teman saya pikir, ya udah, nggak apa-apa. Walaupun ini obat baru, dia coba saja. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Melalui obat itu justru sekarang keadaannya sudah membaik. Fungsi ginjalnya sudah 59%. Dan dia sekarang sudah kemana-mana lagi. Menginjil lagi, bersaksi lagi, buka gereja lagi. Dia undang saya bulan depan untuk meresmikan satu gereja barunya yang baru dia buka. Di sebuah pulau di Kepulauan Riau. Ini orang luar biasa saudaraku. Dan dia bilang sama saya tidak ada asuransi. Terus gimana caranya kamu bayar semua biaya? Orang-orang kasih sama saya. Orang-orang nyumbang sama saya. Dan sumbangan yang diberikan orang-orang itu bukan dari orang-orang kaya. Orang-orang sederhana yang nyumbang sama dia. Itu kebanyakan adalah orang-orang yang dimenangkan oleh teman saya ini. Dan jumlahnya itu, donasinya itu sampai 1 miliar. Padahal dia bilang, saya ini biaya berobatnya tidak banyak. Karena banyak kan gratis. Pergi ke dokter ini, dokter itu digerakkan Tuhan. Udah kamu gak usah bayar deh. Kamu bayar obat aja. Jadi seperti itu. Jadi biaya berobatnya enggak banyak. Tapi jumlah yang terkumpul 1 miliar. Dia bilang saya jadi untung ratusan miliar. Itu pendeta kalau sakit bukannya rugi malah untung loh. Saudara mau seperti itu dapat ratusan miliar? Enggak mau. Kalau kerja capek loh sekarang loh. Ini dapat uang gratis ini ratusan juta mau enggak? Enggak mau. Ya udahlah. Jadi sudah lihat, kalau kita ini rohnya menyala-nyala, kita ingin selalu melakukan lebih lagi untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi ibu-ibu jangan puas dengan apa yang sudah kau lakukan sekarang untuk Tuhan. Lakukan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Katakan amin. Berdoa lebih banyak lagi. Baca Alkitab lebih banyak lagi. Bersaksi lebih banyak lagi. Gosip kurangi. TikTok kurangi. Main media sosial kurangi. Scrolling media sosial kurangi. Lebih banyak sekarang doa, saksi, ibadah. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau kita ini on fire, maka kita akan bertanding sampai garis akhir. Paulus contoh rasul yang on fire. Dan Paulus dia bertanding sampai akhir. Dia finishing well. Walaupun banyak tantangan dalam pelayanannya. Dia finishing well. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak murtad. Dia tidak menyerah di tengah jalan. Dia sampai pada garis akhir. Paulus berkata, ini ayat yang Paulus tulis beberapa saat sebelum dia divonis hukuman mati. Sebelum dia dipenggal kepalanya. Dia tulis ayat ini, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wah, saya merindukan satu hari nanti saya akan juga bisa seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berharap nanti ketika saya mau meninggal, saya tidak panik. Saya tidak sibuk untuk mikirkan di mana hartaku, di mana mobilku, di mana rumahku, di mana depositoku. Tapi ketika saya mau meninggal nanti yang saya pikirkan, aku telah mencapai garis akhir. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk selalu punya tujuan akhir sampai garis finish. Saya tahu ikut Tuhan itu tidak mudah. Melayani Tuhan itu harus korban sesuatu. Enggak gampang. Gampang kita ngomongin, jalaninnya susah. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau kita on fire, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, cobaan apapun yang datang, godaan apapun yang datang, kita tidak akan jatuh.
Kita akan terus berjalan. Kita akan terus melayani. Kita akan terus ibadah. Kita akan terus mengikut Tuhan sampai akhir. Kita setia seperti Tuhan yang setia kepada kita. Katakan amin. Tidak akan berpindah ke lain hati. Kita tidak akan murtad. Kita akan jaga iman kita. Kalau toh Tuhan tidak panggil kita sebelum dia waktu kita, tapi Tuhan datang di awan-awan, maka kita pun akan setia sampai akhir. Sebelum hari kematian kita, Tuhan sudah di awan-awan, maka kita akan terangkat di awan-awan. Kita akan finishing well. Kalau ada ibu bapak hari ini yang sekarang jalannya sudah terseok-seok, hampir-hampir menyerah, hampir berhenti. Mungkin ada ibu berkata, udahlah ini ibadahku yang terakhir di WBI. Aku tidak mau lagi ibadah setelah ini. Aku terlalu banyak masalah, terlalu banyak pergumulan, dan teman-teman tidak ada yang peduli kepadaku. Aku kecewa kepada WBI. Pokoknya ini yang terakhir aku ke WBI. Aku gak mau lagi. Kalau engkau adalah orangnya, saya mau bilang jangan berhenti. Terus berjalan, terus ibadah, finishing well. Garis finishmu belum tampak. Kau belum capai garis finish, kau masih ada di tengah. Terus berlari, terus berjalan. Mungkin ada ibu berkata, udahlah ini terakhirnya saya melayani. Setelah ini saya gak mau lagi melayani, saya kapok melayani di WB Eklesia. Tidak ada dukungan dari pengurus. Saya kapok melayani WB Eklesia. Tidak ada dukungan dari gereja. Banyak gosip, banyak fitnah. Saya kapok, saya gak mau lagi melayani. Kalau kau adalah orangnya, ibu dengarkan saya. Kau belum sampai garis finish. Kau masih di tengah. Jangan mundur. Jangan keluar dari pertandingan. Terus berlomba sampai akhir. Kuatkan hatimu. Katakan amin. Orang yang on fire, dia akan setia sampai akhir. Dia akan mengakhiri pertandingannya dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Hati-hati, ada banyak yang bisa membuat on fire kita ini jadi padam. Kekecewaan bisa memadamkan on fire kita. Banyak kecewa sama Tuhan, banyak kecewa sama orang, banyak kecewa sama keluarga. Itu bisa memadamkan on fire kita. Karena itu kalau ibu-ibu yang lagi kecewa hari ini, saya mau bilang sama saudara ibu-ibu, buang semua kekecewaanmu. Jangan biarkan ada kekecewaan dalam hatimu. Lepaskan semuanya. Ampuni orang-orang yang mengecewakanmu. Yang kedua yang bisa membuat on fire itu padam adalah kalau kegiatan-kegiatanmu itu sudah menjadi rutinitas. Pelayanan sudah rutinitas, ibadah sudah rutinitas. Sudah gak ada rasa lagi. Tiap kali pelayanan gak ada rasa. Sama seperti hubungan suami istri. Sudah dekat sama suami, gak ada rasa lagi. Dipegang-pegang suami, gak ada rasa lagi. Hati-hati, itu sudah jadi rutinitas. Selangkah dari rutinitas adalah kebosanan, kejenuhan. Dan orang kalau sudah bosan, sudah jenuh, itu on fire-nya akan padam. Karena itu kalau hari ini kau sudah tidak ada rasa dalam melayani, tidak ada rasa di dalam ibadah, tidak ada rasa lagi waktu kau baca Alkitab, tidak ada rasa lagi waktu kau doa, karena semua sudah jadi rutinitas. Ayo ibu-ibu, saya mau bilang kepada ibu-ibu, mari kembali lagi kepada cintamu yang mula-mula. Kembali kepada cinta mula-mula. Ingat waktu pertama kali kau jatuh cinta sama Tuhan. Bagaimana kau bisa punya banyak rasa dengan Tuhan. Kalau ibadah seperti sampai nangis. Sama seperti kalau waktu kau pertama kali jatuh cinta kepada suamimu. Pengen selalu ketemu sama suami. Ketika kalau dipegang sama suami, langsung badannya merinding, bulu kuduk merinding. Ingat cinta mula-mulamu seperti itu kepada Tuhan juga. Ingat,
kembali ke cinta mula-mula. Kau akan on fire lagi. Katakan amin. Dan yang ketiga yang membuat on fire bisa padam adalah kepahitan di hati. Ibu-ibu paling gampang itu simpan kepahitan. Dengarkan ya ibu-ibu, Tuhan memberikan hati kepada kita bukan menjadi tempat sampah kepahitan. Tuhan kasih hati kepada kita untuk menjadi gudangnya kasih. Supaya kasih Allah itu bisa ditaruh di hati kita. Dan orang yang punya segudang kasih Allah di hatinya, maka dia akan memancarkan kasih kepada lingkungannya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Akan memancar kasih. Kenapa? Karena hatinya menjadi gudang kasih. Tapi kalau hatimu kok jadikan menjadi tempat sampah kepahitan, kau akan memancarkan kepahitan kepada lingkunganmu. Tiap kali ngomong sama temanmu nyelekit, ngomong sama suami nyelekit, ngomong sama anak nyelekit. Kenapa? Karena kau pancarkan kepahitan-kepahitan keluarga. Dan orang yang hidup dalam kepahitan, itu lama-lama on fire-nya akan padam. Makanya saya mau bilang kepada ibu-ibu, ayo ibu-ibu, kalau ada kepahitan, kebencian, dendam, mari kita mau selesaikan hari ini. Katakan amin. Mari sama-sama katakan, menyala ibuku. Sekali lagi kurang mantap, menyala ibuku. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Kurasakan kuasanya. Ku yakin kau hadir di sini. Kurasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tundukkan kepalamu ibu-ibu. Kalau ibu berkata, saya sudah hampir padam rohnya. Ada banyak kekecewaan, kepahitan, kemarahan, dendam dalam hati saya. Dan rohnya sudah padam. Tapi hari ini saya ingin dapatkan kemenangan. Saya tahu Tuhan ada di sini. Saya ingin on fire kembali. Mari angkat tanganmu ibu, katakan, Tuhan jamah aku. Tuhan jamah aku. Tuhan penuhi aku, penuhi aku. Tuhan biar aku on fire lagi Tuhan. Tuhan tolong aku. Aku mau bersemangat lagi ikut Tuhan. Aku mau berapi-api lagi ikut Tuhan. Ilarabata syandalarala. Mari angkat tangan yang tinggi. Kidalarabata syandalarala. Shindarala malamara malamala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Ora bala bara la batasyana la bala. Mari ibu-ibu buka hatimu. Buka hatimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu, memenuhimu. Roh Allah memenuhimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara-saudara, terimalah roh Tuhan dalam nama Yesus. On fire lagi, menyala lagi, bersemangat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hiralabalabalabatas, shidalabalabalabatas, shandalabatas. Ora batas shandala mana-mana. Semua kekecewaan saya cabut dalam nama Yesus. Kepahitan saya cabut dalam nama Yesus. Hiralabalabalabatas, shandalabatas, shidalabalabana. Jama-jama ibu-ibu ini, jama Tuhan, jama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Lawati ibu-ibu ini Tuhan, biar mereka pulang dengan roh yang menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, jamahan-Mu hebat bagi kami. Haleluya, haleluya. Yang lemah, yang letih, lesu, dalam nama Yesus dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ora batasyana. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Aku bersyukur
Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk WBI Eklesia. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memenangkan serta memuridkan banyak wanita bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Cikini ke Gondang Dia. Selamat ulang tahun WBI Eklesia yang ke-28. Kiranya pelayanannya membawa dampak yang positif bagi kaum wanita di Eklesia Family Church. Yo, shalom. Saya Riyadi dari tim pelayan misi Eklesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 untuk WB Eklesia. Semoga WB Eklesia semakin dipakai Tuhan dan berdampak bagi kaum wanita dan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kiranya semakin banyak berkolaborasi dengan tim misi Eklesia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati WB Eklesia. Shalom, saya Andre Gunawan, mewakili dari komunitas pria Eklesia, mengucapkan selamat ulang tahun buat WBI Eklesia yang ke-28. Biar kiranya lewat pertambahan usia ini, WBI Eklesia semakin dewasa dan semakin banyak program-program yang luar biasa untuk membangun para wanita. Dan kami dari komunitas pria Eklesia juga berharap lebih banyak lagi program-program yang bisa kita lakukan bersama, bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan para suami dan istri dan membangun keluarga yang berkemenangan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat WBI Eklesia, biar kiranya para anggotanya juga Tuhan terus pelihara dan sempurnakan dalam kehidupan keluarganya. Maju terus WBI Eklesia, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya mewakili tim Diakonia Eklesia mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada WBI Eklesia yang ke-28. Kami doakan agar WBI Eklesia Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa di WBI Eklesia, dan juga terima kasih atas kolaborasinya dengan Diakonia Eklesia seperti mengantarkan Oma Hana ke panti jompo dalam memperhatikan para lansia di GBI Eklesia, juga pembagian parcel untuk para karyawan di GBI Eklesia. Tuhan Yesus selalu memberkati dan Tuhan tambah-tambahkan sukses selalu untuk WBI Eklesia. Ngorsip yuk. Yuk. Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan
Alkisah, ada wanita-wanita cantik yang bersahabat. Mereka sering berjumpa dan berbagi cerita hidup. Suatu hari mereka bertemu di suatu kafe yang sedang viral. Mereka memiliki karakter, latar belakang, dan masalah hidup yang berbeda. Dan inilah mereka. Pun banyak yang suka shake, 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 boom. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur maju, cantik, cantik. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Sungguh kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampai kepada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni. Jangan rebut suamiku, jangan kau berat cintaku. Bagaimanapun dia milikku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Hei Cinta, dasar centil kamu ya. Sok cantik, semua hal diposting di medsos. Artis juga bukan, narsis banget. Ih, aku kan memang udah cantik dari lahir. Lihat nih outfitku, bagus-bagus. Kamu iri ya? Daripada kamu, duga mulu gak tobat-tobat. Hah, empaskan yang suka marah-marah. Hih, sombong banget. Udah, jangan berantem. Esther, kamu kenapa sedih? Iya, aku sakit hati diusir dari rumah. Ibu tiriku jahat, dia ambil semua harta papaku. Ya, mau bagaimana lagi? Papamu udah terlanjur nikah sama cewek serakah. Hei, beda tipislah kau sama aku. Mertuaku tinggal di rumahku, ngatur lagi. Bawel, judes, suka nyindir, cerewet pula. Aku juga, lihat nih mukaku, bonyok kena tinju. Suamiku kalau pulang marah-marah, aku yang dihajar. Aku gak kuat kalau begini. Kalian tuh jangan lemah, lawan. Balas aja mereka biar tahu rasa. Ah, kau ini nyuruh-nyuruh orang melawan. Kau sendiri saja nggak bisa melawan traumamu. Sama jarum suntik saja kau takut. Macam mana pulanya kau ini? Lebih parah kamu. Suamimu aja direbut cewek lain. Kasian deh lo. Udah. Kita janjian nongki-nongki kok malah jadi saling nyinyir. Tahu nggak, masalah kalian tuh ada di hati. Coba kalian ingat-ingat, kapan kalian terakhir ibadah ke gereja? Percuma ke gereja. Udah ke gereja kita malah dapat masalah terus, ya enggak? Iya, benar. Dulu aku rajin pelayanan, aku rajin ke gereja. Tapi apa nyatanya? Malah suamiku sama adikku selingkuh. Wah, ternyata film Ipar Adalah Maut emang kisah nyata ya? Dengar ya, hanya Tuhan yang bisa menolong kalian. Makanya mendekat pada Tuhan, harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Rajin ibadah, baca firman Tuhan, ikut komsel, dan ikut melayani lagi kayak dulu. Dan jangan lupa ibadah WBI. Itu tuh Bu Kim. Dia ini juga melayani loh di WBI. Halo semua. Halo. Sorry telat tadi meeting untuk misi ke gereja-gereja desa. Bu Kim ini on fire sekali loh kalau pelayanan. Walaupun dia sakit,
tapi tetap semangat melayani. Ya, dulu aku jauh dari Tuhan, hidup kepahitan dan sakit hati seperti kalian sekarang ini. Akhirnya malah jadi penyakit. Puji Tuhan, Suci ajak aku ibadah lagi dan ke WBI juga. Di saat sakit, aku malah makin menyala-nyala melayani Tuhan. Dan ajaib, Tuhan sembuhkan luka hati dan sakitku dengan mujizat-Nya. Nah, Tuhan pasti juga tolong kalian. Tuhan yang akan ubah hidup kalian. Jangan menjauh dari Tuhan. Harus keep on fire. Gimana kalau kalian ikut kami ke WBI besok? Yuk. Kalian harus semangat dan menyala-nyala dalam Tuhan. Ayo mau. Maka 7 sahabat ini membuka hati, datang pada Tuhan dan bersama-sama beribadah. Dengan hati bersyukur kerana pelatarannya, dengan hati bersuka rasa sujud. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan padamkan rohmu. Buka hati, terima jamahan dan lawatan dari Tuhan. Ampuniku dan bebaskanku. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala 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 dan layanilah. Hidup mereka dipulihkan. Mereka mendekat kepada Tuhan dan menyala-nyala melayani Tuhan. Masalah akan tetap datang, tapi jika kita tetap menyala dalam Tuhan, Dia yang memberi kekuatan agar kita kuat dan menang melewati pergumulan kita. Keep on fire. Jesus. Shalom, nama saya Linda. Saya mengetahui WBI dari IF. Pada tahun 2022, saya pertama kali mengikuti ibadah WBI. Pada saat itu, WBI mengadakan kelas pemuritan. Saya mengikuti kelas pemuritan tersebut, di mana di dalam kelas pemuritan tersebut, saya mendapatkan berkat-berkat firman Tuhan yang luar biasa, dan sharing teman-teman di dalam kelompok kecil. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, saya dipercayakan oleh WBI untuk melayani di dalam multimedia. Harapan saya, WBI semakin maju dan menjadi berkat bagi wanita-wanita lain. Selamat ulang tahun WBI yang ke-28, Tuhan Yesus memberkati. Di tengah vonis dokter yang tidak sesuai keinginanku, aku merasa terpuruk dan hancur. Dunia terasa gelap. Krisis ekonomi yang sedang melanda saat ini membawa dampak yang sangat berat bagi keluargaku. Suamiku di PHK, aku merasa stres dan putus asa. Apalah arti uang yang berlimpah kalau keluargaku tidak utuh? Suamiku meninggalkanku, hatiku kecewa dan sedih. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya, sebuah hari depan yang penuh harapan. Lalu tiba-tiba krisis ekonomi global terjadi. PHK besar-besaran sudah membayangi. Perekonomian berada dalam ketidakjelasan. Semakin hari, situasi makin bertambah buruk. Sakit yang tidak ada obatnya, keluarga yang hancur berantakan. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah Tuhan lupa janjinya itu? Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru dan bunga bertaburan di seluruh jalan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji ada matahari dan tidak ada hujan, ada kesukaan dan tidak ada kecemasan, ada kedamaian dan tidak ada kesakitan. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan tiap hari, kelegaan bagi yang letih dan berbeban berat. Hari depan yang penuh harapan tetap ada, namun bukan berarti tidak ada kesulitan, peluh, dan kerja keras. Kehidupan ini memiliki musim-musim yang harus dilalui oleh setiap orang. Kehidupan kita digambarkan seperti musim yang berganti sesuai dengan waktunya. Biarlah kita terus bertumbuh bersama Tuhan Yesus dalam setiap musim kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil di setiap musim kehidupan, dalam ketaatan dan kesetiaan mengiring Yesus yang menjadi gunung batu, kota benteng, pertahanan yang teguh. Berbuah bagi Kristus dalam setiap musim kehidupan kita. Musim berlalu, namun kau selalu meliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, Kau sangat
aku. Tuhan, ku cinta padamu. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu mengubahkanku, membalut lukaku dan menyembuhkanku. Mengenalmu, mengiringmu, itulah kerinduanku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Mengenalmu, mengiringmu, itulah kerinduanku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom, saya Yuni Ratna Dewi. Saya mulai datang ibadah di GBI Eklesia tahun 2009. Di dalam ibadah raya itu ada flash news yang menginformasikan ada ibadah wanita setiap hari Rabu. Dengan inisiatif sendiri datang dan saya merasakan ada sukacita, ada firman yang membuat saya bertumbuh. Dan saya mulai rutin datang setiap Rabu. Saya ingin ini sebagai singer, kemudian saya dikasih kepercayaan masuk ke dalam kepengurusan dan akhirnya saya juga dikasih kepercayaan untuk memegang ketua kelompok. Puji Tuhan, saya mengalami ada waktu untuk saya bisa bertumbuh dan saya merasakan ada komunitas yang sehat di dalam wanita WBI. Sepanjang saya diberi waktu dan kesempatan, saya akan datang ke WBI dan
untuk melayani Tuhan dan sesuai dengan talenta yang ada di dalam kehidupan saya. Doa saya, WBI menjadi berkat bagi para wanita. Selamat ulang tahun WBI ke-28, Tuhan Yesus memberkati.
Happy birthday WBI Eklesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat rekan-rekan grup yang telah melayani dan memberikan performance terbaiknya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, biar segala teman-teman yang telah perform sekiranya Tuhan pakai lebih lagi. Thank you. Saya belum mau denger nih, ini ada 3 grup ya. 3 grup pemuritan yang telah tampil. Saya mau lihat sporternya dulu. Mana nih? Dari grup pertama WTE, Wanita Tangguh Eklesia. Mana sporternya? Apa ya? Luar biasa. Kemudian grup yang kedua dari Faith. Mana sporternya? Oke, kemudian yang ketiga ada dari grup Wise Woman. Mana? Yes. Thank you buat performance yang luar biasa. Tuhan pakai lebih lagi. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan pakai lebih lagi dan berkati keluarga Bapak. Baiklah, kita akan memasuki acara tiup lilin. Saya undang singers untuk maju ke depan. Ya. Saya undang dengan hormat untuk Ketua WBI dan Wakil Ibu Lisda dan Ibu Lina untuk maju ke depan. Kemudian Bapak dan Ibu Gembala, kita memasuki sesi tiup lilin dan potong kue. Dan saya minta dengan hormat juga untuk Pak Cecep dan Pastor Yehuda. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Dan para head supervisor untuk maju ke depan. Dan juga para pelayan pengurus-pengurus untuk maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Eklesia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Tunggu sebentar, kita akan tiup lilin bersama. Ya, silakan Bapak dan Ibu Gembala. Oke, 1. Oke, ya, persilakan. 1, 2, 3. Happy birthday. Sukses selalu buat WBI Eklesia. Baik. Kami mengucap syukur ya Bapa. Hari ini kami memperingati hari ulang tahun WBI Eklesia yang ke-28. Sungguh kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah bagi WBI yang kami kasihi. Biar di ulang tahun yang ke-28 ini roh kami terus bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Semangat kami tidak akan pernah padam.
Roh kami terus bernyala-nyala karena kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Karena Roh Kudus yang membakar roh kami untuk kami terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati WBI Eklesia ya Bapa, biar terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan untuk Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang kami muridkan dan bertumbuh di dalam wadah WBI Eklesia. Dan kami melihat penuaian jiwa berlaksa-laksa terjadi bagi WBI Eklesia, bagi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami menuai jiwa-jiwa di dalam kerajaan Bapa. Tuhan tolong kami agar kami terus setia sampai akhir. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang akan ketinggalan pada waktu Yesus datang kembali. Kami akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di udara, menyambut Tuhan di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa seluruh pengurus WBI, seluruh tim pemuridan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biar Tuhan pakai kami, urapi kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan melalui kami ya Bapa, kami memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Berkati Bapa dan Ibu Gembala, Tuhan terus mengurapi kami, Tuhan terus menyertai kami, sehingga roh kami terus bernyala-nyala bagi Tuhan. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita mau satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang terbaik Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perayaan ulang tahun WBI yang ke-28 yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Biarlah WBI semakin hari semakin menjadi berkat buat keluarga, bahkan sesama wanita yang ada di daerah Taman Semanan ini Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai bagi setiap wanita di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat bisnis dan usaha yang Kau berikan bagi setiap kami, yang Kau percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan apa yang kami akan kembalikan nih Tuhan bisa dipakai untuk kebesaran, memuliakan dan kebesaran pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Semua yang siap memberikan yang terbaik sama-sama katakan amin. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatimu. Katakan, takkan patah semangat, takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
kedua persembahan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Tes 1, 2, oh iya. Maaf ya, ternyata mic-nya belum nyala Lina. Ya, kami dari pengurus WBI Eklesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan pesan-pesan di perayaan HUT WBI yang ke-28. Terima kasih juga untuk kedatangan Pastor Cecep dan Pastor Yehuda yang sudah hadir di perayaan WBI Eklesia. Ya, puji Tuhan. Ya, walaupun kita merayakan di lantai 1 tidak mengurangi atmosfer sukacita ya. Wah, luar biasa. Ya, dan terima kasih juga kepada WL Singer dan pemain musik kita, kasih tepuk tangan. Untuk IO kita yang luar biasa, tim multimedia, Asher, Kolektan, dan juga tidak ketinggalan 3 kelompok yang berlomba, kasih tepuk tangan. Mereka sudah all out ya, mempersiapkan lomba yang walaupun mereka tampil tanggal 21 Agustus ya. Mereka ada yang sudah latihan dalam seminggu berapa kali, ada yang sampai juga beli kostum ya kan. Luar biasa, dan mereka sungguh-sungguh menampilkan yang terbaik. Jadi kalah juara 3 atau juara 1, tapi kalian sudah sebagai pemenang ya, luar biasa ya. Iya. Dan kami dari pengurus juga mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah WBI. Kami sangat rindu ibu-ibu bisa hadir lagi di dalam ibadah kita setiap hari Rabu jam 10 pagi ya. Dan sebagai informasi ibu-ibu, hari Rabu depan di dalam ibadah kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Luther Dias. Bisa ditampilkan. Temanya adalah melayani dengan kerendahan hati ya. Melayani dengan kerendahan hati. Pastikan ibu-ibu bisa hadir dalam ibadah WBI. Baik, WBI juga akan mengadakan ibadah kebaktian Padang hari Rabu tanggal 9 Oktober. Saya tadi mendapatkan informasi sudah 130 yang mendaftar ya. Dan kuota kita itu terbatas, kita hanya 150 peserta atau 3 bus ya. Jadi ibu-ibu yang belum mendaftar segera daftar ya. Boleh saya tahu di sini siapa yang belum daftar ya? Boleh angkat tangan ya. Iya, pastikan ibu-ibu pastikan ibu-ibu daftar ya, apalagi yang rajin ibadah WBI ya. Ibu Ana juga ya. Daftar ya. Mumpung ini ada ya. Kita jauh kan di Bandung. Oke, sebelum saya banyak menjelaskan, kita saksikan dulu deh ya videonya. Silakan. Oh, flyer ya. Ada videonya kah? Di dalam kebaktian Padang kita akan dilayani oleh PDP Rivosa Santosa. Beliau dari GBI yang ada di Bandung ya. Dari gerejanya Pendeta Ruben Adi Abraham. Dan kita juga, oh ada, oke. Bagus ya? Hai sahabat wanita, di sini spot fotonya bagus-bagus loh. Iya bagus ya, cocok buat mengabadikan momen bersama. Selain pemandangan yang oke, di sini kita bisa berfellowship bersama, sharing, bahkan menguatkan satu dengan yang lain.
Nah, ini adalah tempat di mana kita akan makan bersama. Makanannya pasti enak dan tempatnya nyaman dan bersih loh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Sahabat wanita, ini adalah aula tempat kita akan beribadah kebaktian Padang. Tempatnya luas, bagus, dan pemandangannya juga indah. Pastinya tempat ini akan sangat menyenangkan ketika kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Setelah kita beribadah dan berfellowship bersama, kita akan kulineran di Paschal Food Market. Mari sahabat wanita, daftarkan diri Anda di Kebaktian Padang WBI Eklesia yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Tempatnya di Green Forest Cikole, Lembang. Biayanya tertera di bawah ini. Pendaftaran ditutup akhir September, kuotanya terbatas. Jadi segera daftarkan diri Anda. Sampai jumpa. Iya, wah nih ada yang ngobrol-ngobrol seru nih ya. Tempatnya di Lembang ya, Ibu ya, di Bandung. Green Forest Resort. Itu spot fotonya bagus. Jadi ibu-ibu yang mau ikut ya, sekalian kita refreshing ya. Di sana bisa foto-foto. Di dalam bus juga ada games dan hadiah-hadiah hiburan. Yang pasti di dalam bus kita bisa saling kesaksian, kita bisa nyanyi bareng, kita juga bisa curhat ya di dalam bus ya. Soalnya kita panitia ada bikin ketua dan wakil bus terbaik. Jadi pasti ketua sama wakilnya akan buat acara yang seru-seruan di dalam bus ya. Jadi pastikan ibu-ibu bisa hadir. Kalau ibu-ibu bilang, aduh dana saya terbatas, kasih DP dulu ke bagian pendaftaran kita. Bagian pendaftaran kita ada Mariana Dodi, bisa bangkit berdiri ya kan. Ada yang kedua Mary ya, Mary Wang ya. Jadi ibu-ibu bisa daftar ke Mariana Dodi atau ke Mary Wang ya. Baik, sekarang adalah pengumuman dari pemenang 3 kelompok. Siapakah yang menjadi juara? 3, 2, dan 1. Pastinya semua udah berdebar-debar ya kan? Dan saya juga bilang semua kelompok ini adalah yang terbaik. Dan yang saya akan sebutkan adalah hasil penilaian dari Dewan Juri. Hasil pengumpulan like, mohon maaf tidak kami hitung karena satu dan lain hal. Seru nih ya. Jadi hasil ini adalah hasil penilaian juri ya. Baik, pasti udah gak sabar kan ya. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat tim dari WTE. WTE dulu ya, WTE. Kasih tepuk tangan juga buat tim dari Faith. Mana tim Faith ya. Kasih tepuk tangan buat tim dari Wise Woman. Kasih tepuk tangan semuanya. Baik, ladies and gentlemen. Inilah pengumuman juara ketiga. Teng teng teng. Siapakah pemenang dari juara ketiga? Saya sudah mencatat ada 765 poin. Siapakah yang menduduki posisi ketiga dengan hadiah Rp500.000? Pemenang juara ketiga adalah tim dari
Silakan peserta lomba dari tim Faith, termasuk head supervisornya bisa maju ke depan. Dan saya mengundang Pak Cecep untuk bisa memberikan hadiah. Dan nanti juga akan foto bersama buat kenang-kenangan ya pastinya ya. Buat tim Faith yang sudah luar biasa menampilkan yang terbaik. Boleh di anak tangga inilah ya. Iya. Hadiahnya jangan lupa, hadiahnya mana ya? Iya. Hadiah sebesar Rp500.000. Silakan tim Faith bisa maju. Akan didokumentasikan dan akan masuk ke medsos WBI Eklesia. Ya. Oke, baik, terima kasih tim dari Faith. Jangan lupa ya ajak-ajak saya ya. Dan inilah yang sangat menegangkan. Siapakah yang akan menduduki juara kedua dan pertama? Karena taruhannya lumayan. Juara kedua akan mendapatkan uang tunai senilai 7.500.000. Oh enggak ya, salah ya. Oh iya ya, maaf. 750.000. 750 juga gede ya kan. Pemenangnya adalah jreng. Aduh, siapa sih? Aduh. Iya, juara dua ya betul. Aduh, siapa sih ya? Aku jadi grogi nih. Pasti berharap nih. Soalnya cuma ada tinggal 2 kan tersisa ya kan Lina? Tim wanita tangguh dan tim dari Wise Woman. Penilaian juri dengan nilai 775 dimenangkan oleh tim dari Wanita Tangguh Eklesia. Silakan tim dari Wanita Tangguh Eklesia dan head supervisornya bisa tampil ke depan. Nanti hadiah akan diberikan oleh Ibu Gembala dengan nilai Rp750.000. Silakan akan foto ya. Iya, tetap happy ya. Luar biasa ini. Ketiga tim yang luar biasa. Iya, luar biasa tim WTE sudah tampil all out ya Sinta ya. Iya, udah saking all outnya gak mau turun. Iya, terima kasih Bu Ati. Iya. Iya Bu Ati, jangan lupa ya Bu Ati. Baik, udah gak seru lagi dong ya. Silakan kepada juara pertama dari tim Wise Woman. Iya, setiap perlombaan pasti ada pemenang, tapi bukan menang atau kalah. Yang penting kita semua berpartisipasi. Iya, nanti untuk pemberian hadiah akan diberikan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan kepada Bapak Gembala dengan total hadiah senilai Rp1 juta.
Luar biasa ini ibu-ibu kreatif semuanya ya. Wah, kasih tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Pasti ini ibu-ibu yang pemenang-pemenang tadi 1, 2, 3. Suaminya paling bahagia. Karena pasti pelayanannya pasti sangat kreatif. Ya. Nah ibu-ibu yang lain ini juga belajar yang untuk kreatif ya. Masaknya kreatif, dandannya kreatif, apalagi ya pokoknya semua harus kreatif lah ya, supaya hidup semakin berbunga dan berwarna. Kasih tepuk tangan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan kita yang penuh dengan sukacita ini ya. Puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita di dalam perayaan ulang tahun ke-28 dari WBI Eklesia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada WBI Eklesia dan terima kasih untuk ibu-ibu yang telah dimenangkan dan telah dimuridkan melalui WBI Eklesia. Kiranya WBI Eklesia bisa semakin maju, bertumbuh, berkembang. Dan juga semua pengurus semakin diberkati pelayanannya dan juga diberkati keluarganya. Dan juga semua jemaat WBI Eklesia mereka semakin diberkati dalam keluarga, anak-anak semuanya berhasil, istri, suami semuanya berhasil, cucu-cucu semuanya berhasil dan keluarganya menjadi keluarga berkemenangan. Arahkan hatimu, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.